Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Hal Hijrah Course. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan seperti yang kita ketahui ada berbagai macam, yaitu baik secara perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pengembangan channel kita ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Baik, nah anak-anakku sekalian, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat kita bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan kepada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kita lihat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, atau sering juga disebut secara kawin. Nah, anak-anakku sekalian, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan, ya, di mana penyerbukan tersebut terjadi pada bunga. Nah, apakah yang dimaksud dengan peristiwa penyerbukan itu sendiri? Nah, kita bahas. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan yang akan jatuh atau masuk melalui kepala putik dan akan menuju ke dalam bakal buah. Baik, kita lanjutkan. Peristiwa penyerbukan pada perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu apa yang dikatakan dengan penyerbukan sendiri dan apa yang dikatakan dengan penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke, kita mulai dari penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri adalah proses penyerbukan, ya, di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari bunga yang sama. Nah, coba kamu perhatikan untuk lebih jelasnya gambar berikut. Nah, ini adalah setangkai atau sebuah bunga, dan bagian yang ditunjukkan ini adalah serbuk sari. Nah, serbuk sari yang dari bunga ini akan jatuh kepada atau ke putik, ya, ke putik, di mana serbuk sari dan putik ini masih berada dalam satu bunga. Nah, itulah yang dikatakan dengan penyerbukan sendiri. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga yang lain tetapi masih satu tanaman. Nah, untuk jelasnya coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ya, ini ada dua buah bunga tetapi masih dalam pohon yang sama, ya. Jadi dalam satu pohon itu ada dua bunga. Nah, kepala putik, ya,
dari bunga A ini kita tandai akan jatuh kepada atau jatuh ke kepala putik yang berada di bunga lain. Ya, jadi penyerbukan tetangga ini ya dikatakan penyerbukan dari dua buah bunga, ya, dari dua buah bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu tanaman. Kita lanjut yang ketiga, yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari tanaman lain yang masih satu jenis. Nah, untuk jelasnya kita lihat. Nah, ini dia. Di sini ada dua buah bunga, ya. Kita umpamakan ini adalah bunga A dan yang ini adalah bunga B. Tetapi antara bunga A dengan bunga B ini adalah dua bunga, ya, dari tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam atau masih satu jenis. Contoh, ya, contoh pohon mangga yang berdekatan, ya. Jadi bunga di pohon mangga A dan bunga di pohon mangga B. Serbuk sari, ya, serbuk sari bunga yang ada di mangga pohon A ini, ya, akan jatuh ke kepala putik yang ada di pohon mangga B, ya. Jadi serbuk sari yang dari pohon mangga A ini akan jatuh ke kepala putik yang berada pada bunga yang ada di pohon mangga B. Tetapi satu yang harus kalian ingat, yang dikatakan penyerbukan silang itu adalah jika tanamannya itu masih satu jenis, ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah proses penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari tanaman yang lain, masih satu jenis tetapi beda varietas. Nah, ini hampir sama dengan penyerbukan yang ketiga tadi. Ini kita lihat dengan penyerbukan silang. Ya, tetapi di penyerbukan silang dia masih satu jenis, sementara pada penyerbukan bastar dia satu jenis tapi beda varietas. Nah, kita lihat hampir sama, ya. Ini bunga di pohon A dan bunga di pohon B. Jadi serbuk sari yang jatuh itu adalah dari pohon, ya, dari pohon A, dari bunga yang ada di pohon A ke bunga yang ada di pohon B atau sebaliknya, ya. Masih satu dengan tanaman yang masih satu jenis tetapi beda varietas, ya. Oke, maksudnya beda varietas di sini contoh, ya, kita contohkan antara pohon mangga, ya, pohon mangga seperti kita ketahui ada berbagai jenis mangga, ya. Ada mangga golek, ada mangga harum manis, dan ada mangga udang. Itu adalah contoh dari varietas, ya, tapi masih satu jenis, yaitu sama-sama jenis mangga dengan varietas yang berbeda. Oke, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Jika ada yang kurang jelas atau ragu-ragu, silakan tinggalkan atau tulis di kolom komentar, serta bisa juga bagi kalian yang ingin mendapat materi atau ingin dibahas materi-materi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.